Hadis ini pasti membuktikan bahwa Muhammad seorang pendusta. Karena dia mengatakan tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, tetapi Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari lisannya. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama tadi. Justru kalau Anda pakai ayat ini, Anda percaya nubuatan Nabi Muhammad. Biar selamat datang di kebenaran. Haram malah diminum. Dan ketika darahnya diminum, Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran. Mana di situ Muhammad mengatakan, haram darah diminum? Gak ada. Dia malah mengatakan, haram tubuhmu disentuh api neraka. Yang demikian itulah cara bagaimana Muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Kemudian yang kedua, Muhammad lagi-lagi menghalalkan apa yang haram. Apa itu? Berdusta. Coba, di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengatakan yang benar. Tapi Muhammad membolehkan umat muslim untuk berdusta dalam 3 hal. Di dalam Sahih Bukhari tertulis. Nah, umat muslim malah mengikuti itu. Dengan cara mengikuti Muhammad tanpa batas. Padahal di dalam Al-Quran Muhammad sudah ditegur. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Ya kan? Nah, kemudian yang lain lagi, masalah yang lain lagi. Tadi Anda mengatakan, misalnya masalah Muhammad, yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Lagi-lagi ayat ini membuktikan bahwa di sini apa yang Anda katakan ini berdusta. Kenapa? Bagaimana mungkin tidaklah yang diucapkan Muhammad itu kecuali wahyu, tetapi Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya. Dikatakan kepada Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Coba, ketika Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan dia hendak menyenangkan hati istri-istrinya, ya terucap itu. Saya ikutilah narasi Anda soal madu, walaupun di situ tidak ada soal madu. Ya kan? Saya ikuti, nggak apa-apa. Saya narasi-narasi bohong seperti itu saya ikuti. Ya, di situ dikatakan terucap dari mulut Muhammad sesuatu yang sebenarnya haram tetapi dihalalkan. Yang sesuatu yang halal tetapi diharamkan. Berarti kan yang terucap dari mulut dia bukan wahyu. Karena itulah dia ditegur. Mengapa kau haramkan? Mengapa kau haramkan sesuatu yang halal? Padahal itu halal kok kau haramkan demi menyenangkan hati istri-istrimu. Padahal di dalam surat yang lain dikatakan tidaklah keluar dari mulut Muhammad kecuali wahyu. Bahkan ada seorang bernama Abdullah bin Amr hendak menulis segala sesuatu yang ditulis oleh Muhammad. Lalu orang-orang Quraisy mencegah Muhammad dengan kata-kata, mengapa kau tulis apa yang diucapkan Muhammad, sedangkan dia hanya manusia biasa. Dia terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah. Sambil menunjuk mulutnya dia berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, sambil menunjuk mulut, kecuali kebenaran. Bayangkan, Muhammad mengatakan tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, tapi faktanya Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya. Hadis ini pasti membuktikan bahwa Muhammad seorang pendusta. Karena dia mengatakan tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, tetapi Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari lisannya. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama tadi. Nah, kemudian masalah Musa yang diangkat jadi Allah. Sayang waktunya sudah habis. Ini nanti kita bahas, saya janji akan saya jawab di sesi berikutnya. Jadi intinya yang saya katakan adalah bahwa Muhammad sudah dibuat oleh umat muslim menjadi ilah di samping Allah. Demikian. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini gimana sih? Kalau ada teguran itu justru kita tidak mengikuti tanpa batas gitu loh. Ingat kalimat saya, ketika Allah menegur ya di dalam surah At-Tahrim Mas Edis, coba dipahami, bahasa Indonesia saya dipahami. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang pernah dihalalkan oleh Allah? Lalu saya membahas tentang madu. Mas Edis mengatakan saya bohong. Loh, Al-Quran itu bukan seperti Bible, Mas Edis. Al-Quran itu ada sebabun nuzul. Ada perkara yang dibahas ketika ayat itu disebutkan. Setelah pada surah sebelumnya Allah menyapa Nabi Muhammad SAW tentang hukum dan etika menceraikan istri. Nah, pada awal surah ini Allah menyapa bahwa wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Dengan bersumpah tidak akan pernah meminum madu setelah minum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Kan seperti itu. Ada asbabun nuzul, Mas Edis. Jangan samakan kemudian dengan Bible yang hanya dengan modal terjemah gitu. Dan ingat Mas Edis, dalam memahami Al-Quran nggak seperti Bible.
Memahami Al-Quran itu, kita bertalaki, bersanad. Bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh para ulama yang paham mengenai Al-Quran dengan hadis. Nggak kemudian hanya bermodal terjemah lalu kemudian kita mengeluarkan sebuah fakta atau dalil, tidak. Al-Quran itu harus belajar ilmu nahwu saraf, balaghah, mantik, usul fikih dan lain sebagainya. Tidak semudah apa yang Anda sampaikan. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu gak tahu, bertanya kepada orang yang ahli Al-Quran. Tidak hanya bisa dengan terjemahan saja. Lalu Mas Edis mengatakan saya bohong. Dan Mas Edis tadi mengutip, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad kemudian adalah wahyu semata. Dan Mas Edis mengatakan, oh ternyata Muhammad pernah menghalalkan sesuatu yang haram. Ingat Mas Edis, bahwa Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' menyampaikan maksud dari wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha itu berkaitan dengan syariat. Ketika berkaitan dengan syariat, Nabi Muhammad posisinya ma'sum, terjaga dari dosa. Sesuai dengan ayat surah Al-Fathu ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Allah akan menuntun sirata mustaqimah ketika Nabi Muhammad melakukan tergelinciran, kekhilafan, akan sirata mustaqimah wa yahdi. Allah akan menuntun kepada yang benar. Muhammad, ini salah, yang benar begini. Itu maksudnya maksum. Dijaga oleh Allah ketika melakukan kesalahan, Allah jaga. Sama seperti kasus Nabi Yusuf ketika berhadapan dengan Zulaikha, apa? Laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Ketika Nabi Yusuf mau melakukan perzinahan dengan Zulaikha, Allah memberikan teguran, Allah memberikan burhan, Allah memberikan pertolongan sehingga tidak jatuh kepada kemaksiatan. Maka ketika Nabi Muhammad menghalalkan sesuatu yang haram, contohnya sesuai dengan surah At-Tahrim ayat pertama, umat siapa yang ikut Nabi Muhammad dalam hal itu? Umat siapa yang mengikuti perkataan Nabi Muhammad ketika mengharamkan perkara yang halal sesuai surah At-Tahrim ayat pertama? Siapa? Umat siapa yang ikut? Ini langsung ditegur oleh Allah. Itulah maksud maksum, terjaga dari dosa, Mas Edis. Ketika melakukan kesalahan akan ada teguran dari Allah sehingga kita tidak pernah mengikuti Nabi Muhammad dalam hal bermaksiat kepada Allah. Itu maksudnya. Lalu bagaimana kemudian dengan kasus ada sahabat minum darah seumpama? Mas Edis, kalau ada di Bible, jangan dibawa ke Al-Quran. Di Bible pun orang-orang yang khusus, ingat, ya, di Bible pun ada kekhususan bagi para nabi. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa para nabi berpoligami, tapi sebagai umat Kristen katanya tidak boleh berpoligami karena alasannya Daud itu raja lah, karena alasannya Nabi Ibrahim itu diridhoi oleh Allah lah. Itu namanya kekhususan. Musa, ketika dikatakan ilah, di dalam Kejadian 7 nomor 1, apakah kemudian Musa dituhankan oleh orang-orang? Ada nggak fakta sejarah orang menuhankan Musa? Tidak, itu adalah kekhususan yang Allah berikan kepada Musa bahwa dia akan berhadapan dengan Fir'aun. Lalu apakah kata ilahan ini kemudian dimaksudkan bahwa Musa adalah Tuhan? Atau dia pantas dituhankan? Tidak. Hal itu ada di Bible, Anda bawa ke Al-Quran, blunder Anda, Mas Edis. Sekian, terima kasih.